Ketika Turki Utsmani runtuh, Hijaz dikuasai oleh Bani Sa'ud dan dinamakanlah daerah Hijaz itu dengan nama Arab Saudi. Makanya kalau kita baca kitab-kitab zaman dulu, tidak terdapat nama Arab Saudi, yang ada namanya Hijaz. Kemudian dari sana muncul sebuah kelompok yang mengklaim mereka lah manusia yang terbaik yang ada di muka bumi ini, dan metode keislaman mereka yang paling benar. Sedangkan yang lain mereka tuduh ahli bid'ah, syirik, dan kafir. Dan mereka membid'ahkan apapun yang berbeda dengan mereka. Salah satu yang mereka bid'ahkan adalah amalan suluk yang diamalkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya Aceh. Karena itu, kami berniat membahas tentang masalah suluk ini beserta dalil-dalilnya agar para pengamal suluk tidak ragu terhadap amalannya. Suluk adalah masdar dari kata salaka yasluku, artinya menempuh. Seperti disebut dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Artinya, barang siapa yang menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Secara istilah, suluk adalah proses perjalanan seorang muslim untuk dekat dengan Allah dan dicintai olehnya. Atau dengan bahasa lain, suluk adalah proses penyucian jiwa yang penuh dengan penyakit hati seperti iri, dengki, marah, ria, sum'ah, ujub, menjadi jiwa sempurna yang telah bersih dari semua penyakit hati, atau dalam bahasa Arab disebut an-nafsul kamilah. Sedangkan jiwa yang penuh penyakit hati dalam bahasa Arab disebut an-nafsu ammarah bisu. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedangkan orang yang sedang melakukan proses pembersihan jiwa itu disebut salik dalam bahasa Arab. Menurut para ulama tasawuf, metode utama dalam melakukan penyucian jiwa itu ada dua, yaitu az-zikru wal fikru, yaitu berzikir kepada Allah dan berpikir atau merenungi isi kandungan Al-Quran serta penciptaan langit dan bumi. Setiap kali seorang manusia merenungi penciptaan langit dan bumi, maka ia semakin yakin terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191 yang berbunyi, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Nah, ini dalil tentang berpikir atau merenungi penciptaan langit dan bumi. Sedangkan dalil tentang berzikir ada pada ayat selanjutnya yang berbunyi, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Selain zikir dan ibadah, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh orang yang ingin melakukan proses pembersihan jiwa. Pertama, qillatut ta'am, yaitu sedikit makan. Dengan sedikit makan, maka ia mudah mengontrol nafsu syahwatnya dan memudahkan ia dalam beribadah. Kedua, qillatul anam, yaitu sedikit bergaul dengan manusia. Cuma ketika ada orang yang butuh bantuan atau pertolongan, seorang sufi harus menjadi orang pertama yang memberi bantuan. Sebab qillatul anam ini bukan antisosial. Sedangkan manfaat sedikit bergaul dengan manusia adalah agar ia terhindar dari ghibah, berbohong, berburuk sangka kepada orang lain, dan lain-lain. Ketiga, qillatul manam, yaitu sedikit tidur. Dengan sedikit tidur, seorang mukmin bisa mengisi waktunya untuk beribadah. Dan keempat, qillatul kalam, yaitu sedikit berbicara. Karena orang yang banyak bicara pasti banyak salahnya dan tentu akan banyak dosanya.
Dalam proses suluk, ada satu hal yang sangat penting yang harus dilakukan, yaitu khulwah, atau dalam bahasa Aceh disebut kalut, yaitu mengasingkan diri dari manusia sambil beribadah. Ibadah khulwah ini bersumber daripada perbuatan Nabi SAW yang menyendiri di dalam Gua Hira sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Menurut Al-Arif Billah Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, tidak mungkin seorang manusia bisa membersihkan hati sampai sempurna kecuali dengan melakukan khulwah, apalagi mereka yang akan menjadi mursyid. Menurut beliau, sebelum melaksanakan khulwah ada sekitar 20 syarat yang mesti dipenuhi oleh sang salik. Di dalam suluk atau khulwah, kegiatan utamanya adalah zikir dan ibadah. Nah, mungkin kita melihat orang yang melakukan suluk atau kalut di Aceh mengamalkan beberapa hal yang tidak lazim dilakukan, seperti memakai pakaian ataupun untuk wajah yang berwarna putih, tidak banyak makan atau tidak makan makanan yang ada darahnya, maksudnya yang bernyawa. Jumlah hari suluk atau khulwah yang mempunyai jumlah hari tertentu. Nah, pasti kawan-kawan penasaran, dari mana sih dalilnya? Nah, insya Allah kami akan menjelaskannya satu persatu. Pertama, kenapa mereka memakai pakaian putih atau penutup wajah yang berwarna putih? Nah, ini bersumber daripada hadis Nabi SAW yang mensunnahkan memakai pakaian yang berwarna putih sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah yang berbunyi, "Ilbasu min thiyabikum al-bayadha fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum." Artinya, pakailah oleh kalian pakaian yang putih, karena itu termasuk pakaian yang paling baik. Dan berilah kafan pada orang mati di antara kalian dengan kain warna putih. Selain karena hadis Nabi, memakai pakaian yang berwarna putih juga dapat meningkatkan konsentrasi dan kekhusyukan dalam beribadah. Kedua, kenapa ketika ibadah suluk atau khulwah tidak boleh banyak makan? Nah, ini karena banyak makan dapat membangkitkan syahwat dan membuat malas ibadah. Hal ini bersumber dari hadis Nabi riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad yang berbunyi, bersabda Rasulullah SAW, "Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk, yaitu perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun, jika ia harus melebihinya, hendaknya sepertiga perutnya diisi untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernafas." Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa tidak boleh makan makanan yang ada darahnya, atau bahkan ada ulama yang melarang makan makanan yang ada ruhnya, seperti kambing, ayam, atau semisalnya, atau makanan yang keluar dari makhluk yang ada ruhnya, seperti telur misalnya. Dan ada juga ulama yang melarang makan makanan yang dimasak. Nah, ini adalah hasil pengalaman ulama-ulama terdahulu, di mana makanan-makanan tersebut, menurut pengalaman mereka, dapat memperlambat pembersihan jiwa. Tapi pada hakikatnya, makanan-makanan tersebut tidak haram secara hukum Islam. Cuma khusus bagi orang yang ingin melakukan suluk, dianjurkan untuk tidak mengkonsumsinya. Terakhir, kenapa suluk atau khulwahnya itu ada jumlah harinya? Disebutkan dalam kitab Tanwirul Qulub karya Al-Arif Billah Sidna Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, jumlah harinya itu 3 hari atau 7 hari atau jumlah maksimal, dan yang paling sempurna adalah 40 hari. Nah, dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, "Man akhlasa lillahi arba'ina sabahan tafajjarat yanabi'ul hikmati min qalbihi ala lisanihi." Bersabda Rasulullah SAW, barang siapa mampu ikhlas kepada Allah selama 40 pagi, maka akan terpancar sumber-sumber hikmah dari hatinya pada lisannya. Maksud dari hadis ini adalah sebagaimana perkataan Imam Haris Al-Muhasibi, jika seorang manusia mampu menghentikan malaikat pencatat keburukan, yaitu malaikat atid, dalam mencatat keburukannya, maka akan terpancar sumber-sumber hikmah dari hatinya. Dan metode kami ini adalah metode yang benar. Barang siapa mencoba metode kami ini dan tidak mendapatkan sebagaimana yang kami sebutkan, maka silahkan pukul kami dengan sendal. Begitu kata Imam Haris Al-Muhasibi. Maksudnya adalah, kalau kita mampu tidak berdosa selama 40 hari berturut-turut, maka Allah SWT akan memberikan ilmu hikmah kepada kita tanpa harus belajar. Artinya, Allah akan memberikan keyakinan
kepada kita untuk beribadah kepadanya. Apa itu hikmah yang dimaksud dalam hadis tersebut? Menurut Syekh Ali Jum'ah, perkara hikmah adalah suatu hal yang sulit diungkapkan dengan bahasa. Yang dimaksud dengan hikmah menurut beliau adalah tersingkapnya rahasia-rahasia adab yang benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tersingkapnya rahasia-rahasia secara suluk yang benar, tersingkapnya rahasia-rahasia alam nyata dan alam gaib, dan hal-hal yang lain. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami sampaikan, hanya saja kami takut pembahasannya terlalu panjang sehingga membosankan. Kalau yang kami sampaikan ini benar, silahkan di-share sebanyak-banyaknya supaya para pengamal suluk semakin yakin dengan amalannya. Jika kami salah, silahkan dikritik dan dikomen, karena tidak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah SAW.